Kita akan belajar masalah troubleshoot. Troubleshoot itu bahasanya penanganan masalah yang sering terjadi pada pembuatan aplikasi web service menggunakan Laravel. Dan ini sudah sangat sering terjadi masalahnya, terutama di kalangan kalian lah, kalangan mahasiswa. Nah, dikarenakan kurangnya apa? Ketelitian. Karena mungkin dari SD, SMP, SMA kalian udah kurang diajarkan untuk teliti. Waalaikumsalam. Kurang diajarkan untuk teliti, akhirnya terbawa kebiasaannya sampai sekarang. Gitu. Yang jelas untuk Waalaikumsalam. Enak bener anak ini. Dingin-dingin minum es. Enak ya, seger. Kamu ke ini aja Pir, tempatnya Marisa. Samain Ergita ke tempat Nurul biar kan nambah-nambah. Lagi ini soalnya install BlueStack gitu. Pakai ini aja tempat Nurul perhatiin. Nah, jadi masalah-masalahnya itu sebenarnya nggak terlalu banyak sih. Pertama, biasanya adalah mulai dari kita kan ini ya, troubleshoot web service, troubleshoot Laravel gitu deh. Karena nanti dipakai di seterus-terusnya juga. Nah, yang pertama itu perhatikan, karena kan setelah kita install Laravel, kita biasanya jika kita membuat web service, kita akan langsung setting database, ya kan? Nah, database ingat benar itu ada di file env di bagian DB connection, DB host, DB port, DB database, username dan password. Jangan sampai ini salah, karena kalau ini salah sudah pasti nggak connect. Dan juga pastikan, ya kan? Pastikan, ya kan? Apache dan MySQL ya kan, sudah berjalan dengan baik itu di SAM atau Laragon. Jadi SAM-nya pastiin jalan dulu atau Laragonnya, ya kan. Nih, ini udah jalan. Kalau sudah pasti jalan, kalau mau kurang yakin itu sudah jalan atau belum, misalkan kalian digunakan di Laragon, buka aja Google Chrome, ya kan, langsung localhost php admin. Nah, kalau sudah terbuka begini berarti MySQL dan Apache-nya sudah berjalan dengan baik. Kalau belum kebuka berarti Apache dan MySQL-nya belum berjalan. Seperti itu. Jadi otomatis webnya bakal error. Contoh gini, Laravel sebenarnya kalau misalkan ini nggak jalan, nih ini nggak jalan nih kan, ini Laravel tetap bisa dibuka. PHP Artisan Ser, karena dia bisa membangun web servernya sendiri. Web server itu adalah tempat atau aplikasi yang membuat sebuah website bisa diakses. Nih, bisa dibuka. Padahal Apache-nya dan MySQL tidak berjalan. Tapi ketika kita cek di sini, misalkan kita buka data kategori, misalkan error. Nih. Nah, perhatiin SQLite no connection could be made because the target function actively refused. Nah, kalau kayak gini, ini warning kayak gini, warningnya atau bahasanya apa ya? Informasi lah bahasanya, info error ya.
info errornya adalah seperti ini. Artinya Apache salahnya adalah Apache dan MySQL pada SAM belum hidup atau berjalan atau running maksudnya. Nah, kalau kita jalanin start gini, Apache-nya nggak hidup, bisa juga tetap tuh kebuka. Tapi kita buka PHP menu nggak bisa, error. Gitu. Jadi kalau kita start gini, baru PHP menu-nya hidup, ininya juga tetap bisa dibuka. Karena kalau Apache ini nggak kita buat, nggak kita start dulu, kita nggak bisa bikin database lewat PHP admin-nya. Seperti itu. Nah, kalau misalkan di sini salah, nih Pinyusa misalkan, nama database-nya salah, Pinyu misalkan jadi. Ini kita refresh, hasilnya gimana? Nih, unknown database Pinyu. Kan info error. Jadi Laravel itu sebenarnya udah ngasih tahu sih masalahnya apa, tapi cara nampilin errornya nanti tak sambil jalan. Tak kasih tahu juga. Nih info error Pinyu. Ini kan. Ini nama database, berarti nama database. Kalau ada info error begini, ya kan? Artinya nama database salah. Gitu. Ini ada dua masalah. Ya kan? Ini karena kenapa ya? Pinyu kan nggak ada di PHP admin, kan adanya Pinyus. Ya kan? Perbaiki. Nah, ini keluar datanya. Habis itu kita kan setelah urutannya kan kita setelah buat koneksi database, kita bikin model. Ya kan? Model kan sudah tahu kan cara bikinnya. Nah, masalahnya ada di sini. Ini contohnya kategori deh. Nih. Ya. Kalau nama tabel kalian salah, misalkan kategori ya gini, muncul ininya, errornya gimana? Nih. Jadi namanya error nggak usah ditakutin sebenarnya, ada caranya. Tapi masalahnya ya dari penelitian kalian tadi balik lagi. Base table or view not found. Table or view. Berarti tabelnya bisa jadi salah atau view-nya. Nah, view-nya nanti belajarnya di materi selanjutnya. Tabel atau view not found berarti tidak ditemukan. Dia kan langsung kelihatan tuh tabel pinyus.kategoria. Pinyus ini nama tabel, nama database. Kategoria itu nama tabel. Kategoria ada nggak ada tabelnya di dalam Pinyus? Kan nggak ada tuh. Makanya dia menampilkan error ini. Ya kan? Artinya tabel yang dipanggil pada model tidak ada. Itu dua di model. Kita balikin lagi. Nah, habis itu nih, kalau kalian salah di bagian sini, kalau guarded ini kebanyakan nggak salah sih. Guarded nanti. Nah, primary key ini pastikan primary key P-nya kecil, K-nya gede, jangan sampai salah. Kemarin berapa kali ada masalahnya? Ya kan? Kalau kecil begini, nih kalau sampai salah, tandanya apa?
kita ngecek ini biasanya kendala masalahnya itu biasanya di show atau di update. Show, update, delete. Masalahnya. Nah, contoh. Sekarang saya mau nampilin data yang ID kategorinya 19. So, 19. Kok masih? Sebentar. Oh, belum di kategori. Sorry. Primary key. Biasanya bermasalah, kok ini nggak bermasalah? Ntar, kategori ya. Disuruh salah mah nggak salah deh ini. Nanti nggak sengaja nggak salah. Ntar. Kita cek di controllernya dulu. Ini belajar nyalahin ini, ngerorin. Terbiasa bener jadi bikin error aja nggak gampang ya. Kalau kalian kan biasa salah dulu. Oh, sorry bukan di sini. Masalahnya di delete. Kalau di sini udah pasti benar karena kenapa? Karena kan manggil ID kategori di sininya, di query-nya kan, di show-nya kan. Nah, kalau misalkan di delete nih, dia kan nggak nyebutin nih. Yang dipanggil yang mana, where-nya kan? Tapi kita menggunakan find or file. Find or file kalau kita gunakan itu langsung ke primary key yang ditunjuk oleh ini di sini settingan ini. Settingan pada modelnya. Nah, coba kita hapus kategorinya destroy. Nah, kan keluar nih. Kolom not found unknown kolom kategori .id. Nah, bacanya gini, kategori.id, berarti ini tabel, nah ini nama tabel, ini nama field. Ada nggak nama kolom atau field di tabel kategori yang namanya ID? Ada nggak? Nggak ada kan? Adanya ID kategori. Sebabnya apa? Penyebabnya adalah karena K-nya kecil. Itu loh. Paham? Bisa juga begini. Nah, ini tak catat dulu. Biasanya error report. Error reportnya begini. Masalahnya, artinya adalah kolom ID pada tabel kategori tidak ada. Disebabkan oleh konfigurasi model, ya kan? Yang salah pada satu string primary key, harusnya string primary key, kan? Yang kedua, bisa ada dua masalah, bisa juga Pak primary key-nya sudah benar, K-nya gede, ternyata ini kategori kelebihan S misalkan. Ya sama, bakal error juga. Tuh. Jadi yang kedua adalah penyebutan, ya kan? Atau penulisan ID primary key pada string primary key salah. Nih, siapa yang kemarin selip kayak gini? Primary key-nya K-nya kecil. Fahri juga ya? Fahri Sandi? Enggak. Beda. Ini dari modelnya. Nah, terus selanjutnya adalah kita masuk ke controller kategori. Sebenarnya
ada cara ngecek yang gampang untuk bikin untuk sebelum munculin ini data ini. Ngecek query ini udah bener belum sih gitu kan. Data di sini udah bener belum sih sebelum dibuat ini. Karena kalau langsung dibuat ini misalkan gini. Kategoria kita errorin ya, kategoria. Kita panggil kategori. Oh. Unknown kategoria nih. Kalau kalian error reportnya begini, udah pastilah error report atau pesan error begini. Solusi jika terjadi error seperti di atas, seperti error report di atas, fokus pada nama tabel dan field. Contohnya nih, ini kan nama tabel, ini nama tabel kategori, created at kan nama field atau kolom kan. Fokus di sini. Ini cek dulu kategoria, ada nggak nama ininya tabelnya di sini. Oh, udah ada, oke, aman. Kalau sudah ada ya udah, berarti benar. Kalau ini nggak ada ya berarti masalahnya di situ. Nih, kategoria. Nah, terus kalau misalkan created at-nya salah. Nih, misalkan errornya sama, set, refresh, no. Kolom not found, kategori create add, nih. Masalahnya karena create add tidak ada di tabel kategorinya, seperti itu. Jadi ini lihat nih, kolom not found berarti kolom tidak ada, create add. Oh iya, create add tidak ada, berarti harus kita perbaiki menjadi created add. Kalau kategori ya tadi errornya apa? Errornya adalah column not found juga. Ya udah, berarti sama. Created add. Intinya sih bagian cek aja tabel. Ini kan nama tabel, yang ini nama kolom. Ininya fokus benar, jangan sampai salah. Seperti itu. Udah. Terus kalau mau ngecek datanya kosong. Ini kalau mau kalian matikan scriptnya, ini tinggal kalian blok, tekan Ctrl Shift tanda tanya atau garing. Nah, ini otomatis scriptnya off sementara. Ya, yang matikan itu script yang ini. Nah, ini membuat kalau ini kita hilangkan, kita hapus, normal kembali, dia hidup lagi. Nah, anggaplah kita matikan sekarang. Ya kan, kosong. Jadi kalau kalian mau memastikan ini ada datanya enggak gitu kan, tanpa harus bikin ini dulu. Caranya kita pakai script kode namanya daidum, biasanya daidum kan. Ini kayak ini ketik di sini string data dari mana? String data di sini atasnya. Nah, kalau kita ketik dd di sini kayak gini, munculnya di atas ini adalah refresh. Nah, begini. Tinggal buka nih. Klik. Nah, ini datanya nih. Tuh. Ada datanya tuh. Ini kan datanya. Ini nama koneksinya MySQL, nama tabelnya kategori, primary key-nya ID kategori, ya kan? Atributnya apa aja, ada ID kategori, nama kategori, isinya apa. Nah, di sini kalau ada beginian, jadi ceknya bagian sini sama atribut. Gitu. Tapi pastikan juga datanya diisi dulu. Makanya kemarin sebelum bikin web service sudah tak bilangin kalian belajar ngisi data dulu lewat sini. Kenapa? Kalau ini datanya kosong, data di tabel ini kosong, ya ini kosong juga nanti. Kita nggak bisa mastiin bener apa salah. Seperti itu. Bisa dipahami?
Nah, habis itu kalau sudah nih fix ada datanya Pak, aman. Ya sudah, ini kita garing-garing aja kalau masih mau dipakai lagi. Garing seperti ini. Nah, ininya dihapus. Bintang garingnya. Bintang slash atau bintang garis miring. Nah, keluar tuh. Ya kan? Setelah itu, setelah bagian ini kita masuk ke bagian create. Kemarin kan habis nampilin terus store, bagian store atau create. Ini, nah ini sudah di store. Ingat kemarin tutorial yang pertama kan itu tempatnya di create. Itu salah sebenarnya sih, harusnya di store. Harusnya di store karena create ini nanti untuk nampilkan tampilan HTML kemarin, yang webnya itu, yang web kalian buat itu di create ini. Nah tapi action untuk nambah datanya, nyimpen datanya itu di create, di store sorry. Nah, pertama untuk membuat store ini kita pastikan dulu script insert ini jalan. Caranya gimana? Ya sudah kita off-kan dulu lah ini. Kita off-kan dulu. Anggap aja ini belum ada gini ya. Anggaplah ini masih kosong. Kita kosongkan dulu. Ya kan? File baru kita paste di sini, kita simpan di sini dulu. Anggaplah ini masih kosong. Mulainya dari mana Pak? Mulainya dari ini dulu, script ini, string insert kategori create. Kita masukin di store sini. Ini kalian buat ini dulu, ya kan? Setelah ini dibuat, kalian tes di Postman. Kok lelet Postman-nya? Halo Postman. Mau lanjut lagi. Oke. Nih. Kita buat. Nah sudah ada nih create. Oh, di sini deh kategori. Create kategori. Yang pertama, kalian perhatikan dulu. Adalah masuk ke database. Perhatikan struktur database-nya. ID kategori integer, auto, increment. Artinya ID kategori akan terisi secara otomatis. Nama kategori varchar, ya kan? Berarti maksimal karakter 35. Keterangan kategori, tipenya apa? Varchar. Dan ininya lengthnya 100, berarti maksimal kalian mengisi 100 karakter, ya kan? Lalu karena ini nama kategori dan keterangan kategori tidak akan terisi otomatis, berarti dia wajib diisi. Berarti field ini harus dibuat, nggak boleh salah satu gini doang. Misalkan ini kita tes. Hasilnya mana? Oh ini deh. Nih, keluar error begini kan? Nggak usah panik kalau kelihatan ngeliat begini. Kalian scroll aja, cariin. Yang pertama dicari dulu tulisan title. Nih, yang ada title kayak gini nih. Nah, errornya itu, pesan errornya di sini. Nih. Paham nggak? Jadi kan kalau normalnya kan kalian ketemunya valid doang kan? Insert valid gitu kan. Nah, kalau kalian yang dites ininya dulu gitu kan, muncul errornya di bawah sini bukan valid, tapi pesan error seperti ini, banyak kayak gini. Ini sebenarnya kalau kita tesnya di browser kelihatan enak, yang merah kayak tadi. Tapi berhubung ini kita ngetesnya di Postman, maka keluarnya ya kode-kode HTML-nya seperti itu.
Cari aja titel di sini. Scroll atau di sini klik nih tanda apa nih? Kaca pembesar. Ketik titel. Nah, ini error reportnya. Nah, kalau ketemu nih kita copy dulu ya. Error report. Tak kecilin, gede banget kayaknya. 14. Nah, error reportnya begini. Baca, jangan males baca. General error, error umum, field atau kolom, ya kan? Keterangan kategori doesn't, ya kan? Doesn't have a default value, ya kan? Nih, field keterangan kategori doesn't have default value karena kenapa? Kategorinya, keterangan kategori dia tidak nul. Nih, kalau dia nul, dia boleh kosong. Gitu. Misalkan gini kategorinya, keterangan kategori kita change kan, jadi nul. Save. Ini boleh kosong, berarti keterangan kategori. Jadi kalau kita send begini, datanya pasti kosong kayak gini hasilnya. Dan datanya pasti masuk. Nih. Karena keterangan kategorinya nol. Seperti itu. Nah, tapi kalau keterangan kategorinya sama dengan nama kategori, dia tidak nol, ini defaultnya dibikin non, ya dia error lagi di sininya. Send. Lah, mana tadi? Bentar. Oh, tidak nol. Sorry. Save. Kok gak mau balik lagi dia? Oh, dia udah kadung gini gak mau balik lagi. Ya sudah. Hah? Marahin aja. Kita bikin baru. Nih kalau mau bikin baru di tengah-tengah field kayak gini, di bawah ini aja. Add 1 atau berapa kolom, ya kan? Kita mau taruh di mana? After berarti kan setelah, before berarti sebelum. Kita mau bikin setelah nama kategori, kita buat namanya adalah keterangan kategori. Varchar 100. Nah, kalau strukturnya kembali ke tadi, nih defaultnya non. Ya error lagi di sini. Tuh. Paham sampai sini? Jadi berarti jangan sampai ininya kurang. Atau di sininya nggak nol. Silakan pilih, tapi saran saya jangan dulu. Kalau di sini kalau kira-kira dia nggak perlu nol ya jangan di nol. Gitu. Jangan boleh kosong karena itu termasuk security, keamanan. Ya contohnya kalian bikin Facebook, kalian nggak ngisi nama bisa nggak daftar? Nggak bisa kan? Wajib ngisi nama, tanggal lahir, jenis kelamin kan? Walaupun Facebook sekarang ada jenis kelamin aneh. Nih, nah kalau kita kayak gini, ya masuk. Nah, terus kalau kebablasan, nih kita bablasin. Ya kan? Mudah-mudahan udah 100 ya. Send. Error lagi. Kenapa error lagi? Karena apa? Kira-kira? Dan tahu nggak? String data ring truncat data too long for column keterangan kategori. Nih kita error ya ini ya. Ini kan tadi masalahnya karena keterangan kategori not tidak nul. Nah, sekarang error report selanjutnya. Nah, string data truncat
data tulong for column keterangan kategori. Berarti masalahnya apa? Data tulong. Kalau nggak tahu bahasa Inggris sudah translate. Nih, data terlalu panjang untuk kolom apa? Selanjutnya kolom apa tuh? Keterangan kategori kan? Ini berapa maksimal? Tadi 100. Berarti ya jangan yang ketika kita ngetes di Postman ya jangan lebih dari 100. Nah, kita hapus dulu. Send. Baru masuk. Dia kosong dan kita cek datanya di browse. Tuh. Paham? Tuh error-errornya. Kemarin yang kejadian begini kalau nggak salah Nurul ya Rul. Ingat nggak? Terus apa lagi? Nah, terus, nah ini jadi kalau jangan sampai ini kurang ya sedang-sedang lah bahasanya, jangan sampai kepanjang berlebihan, jangan sampai kekurangan. Itu kita kan membatasi karena kenapa? Pak fungsinya kok Pak kenapa dibatasi begini sih Pak? Kan kalau kita loss aja misalkan varchar kita bikin unlimited gitu misalkan atau maksimal varchar itu berapa? Itu resikonya gini, form kalian kalau dimasukin kode virus masuk nanti ke programnya. Kalau nggak dibatasi begini. Karena kode virus itu kalian bisa masuknya salah satunya itu lewat sebuah form. Ya contoh maksudnya form kan kayak gini nih. Contoh Facebook. Nah, ini kalau nggak dibatasi, nggak dibikin nih merah-merah kan berarti harus wajib diisi dia. Ini kalau nggak dibatasi karakternya, kita masukin script atau kode virus, kita sign up, virusnya masuk ke database. Dan itu nanti bisa diakses, akhirnya website itu bisa dijebol. Seperti itu. Perhatiin gitu, akhirnya bisa kena bajak atau kena hack website kita. Makanya kita harus salah satu fungsi pembatasan karakter panjang adalah untuk penanganan keamanan sistem. Yang kedua adalah hemat database, menghemat database. Kalian Facebook aja itu nggak panjang-panjang betul loh bikin status. Ya kalau mau ngetes silahkan aja sih. Itu juga paling cuman berapa ribu gitu kalau nggak salah. Kalau nggak salah sekarang dibatasi 1000 kalau nggak salah. Kalau nggak salah ya. Kalau dulu ya batasi 1000 karakter kalau nggak salah. Kalau sekarang nggak tahu, mungkin lebih kurang. Twitter cuman berapa? Twitter kalau nggak salah 300 karakter ya. Pokoknya pendek-pendek kan Twitter nggak bisa kita panjang. Kalau WA bisa panjang, hah? WA bisa panjang tapi dia sudah punya keamanan ini decrypt scriptnya. Jadi codingan yang kita masukin ke WA jadi chatting doang. Gitu loh. Contoh kalian ngirim script ini PHP ke dalam lewat WA, ya tulisan doang kan, nggak aktif dia. Seperti itu. Tapi kalau dia masuk ke sistem tanpa sistem tersebut nggak ada keamanannya ya bisa aktif di dalam sistem. Bubar web kita. Itu. Lanjut, data tulong kolom. Nah, setelah dibuat ini tadi, setelah balik lagi di sini, kita baru buat bagian ininya untuk nampilinya. Tak tekankan sekali lagi, jangan sampai lupa ini. Karena kalian banyak lupa dari kemarin. Nih. Ya kan? Jangan sampai lupa ini kan, dan pada setiap ya kan kode atau script yang berfungsi untuk menampilkan data.
Nih nampilin data contohnya gimana? Gampang liatnya nampilin data tuh. Selagi dia nggak ada create, pokoknya selain script atau kode yang nggak ada create-nya, create terus dia apa delete dan update ini tiga ini berarti dia script untuk nampilin data. Selain dari pokoknya gini, script yang data adalah kode script yang tidak ada update, delete, insert. Itu berarti itu nampilin data. Di sini nggak ada delete-nya. Ini mau gimana pun bentuknya, misalkan begini, kita rubah jadi begini. Ya kan? Ini tetap nampilin data karena kita nggak ada create-nya. Oh, ini create, sorry. Nggak ada create-nya, nggak ada delete-nya, nggak ada update-nya. Ya kan? Nah, terus kemarin karena kalau kalian kemarin kan errornya begini nih. Pak tampilannya ya. Errornya karena kan begini bentukannya. Nih. Tes lagi, kok di sini sih? Send. Sukses, tapi datanya kosong kan? Ya nanti, masih jam 11. Sholat Jumatnya jam 12. Nah, terus datanya kosong. Apa sebabnya kosong ini? Pertama yang harus kalian cek adalah datanya masuk enggak ke database. Nih, datanya internet barusan kan, kita klik lagi di sini, browse. Data yang barusan ditambah masuk enggak? Di sini. Ini masuk kan? Tapi kok kosong di sininya datanya. Yaitu masalahnya tadi adalah karena kurang get atau first. Nah, kalau kita tambahin gini first, di situ bukannya. Nah, datanya muncul yang baru kita update. Tapi kalau kalian lupa di bagian sininya pasti nggak muncul datanya. Paham? Tuh, jadi dan gini perbedaannya get dan first. Perbedaan get dan first, ya kan? String get ini, get, tanda panah get untuk menampilkan banyak data. Contoh. Nah, ini indeks ini kan nampilin banyak data kan? Di sini kan cuman satu data. Gitu. Nah, misalkan gini, misalkan kita rubah yang di sini jadi first. Dia akan menampilkan tuh. Hanya menampilkan satu data. Padahal, tapi kalau kita menggunakan get, dia menampilkan banyak data. Paham? Tuh, terus baru kita masukin full scriptnya. Nah, kalau full mana ini? Store. Oh ini. Kalau kita masukin full script begini, Pak, udah kadung saya ketik. Ya sudah. Caranya gimana? Kita matiin lagi di sini, kita matiin ya. Kita mau ngetes ini, misalkan ini gagal ya, kita buat gagal. Pak, violet. Iya, violet. Ya, coba cari masalahnya apa, nggak teliti, kan tak bilang gitu kan? Ya kenapa nggak telitinya? Ternyata kalian kalau di kasus di sini adalah karena kategorinya tidak diinputkan, keterangan kategorinya. Kalau ini kita klik, ya dia sukses. Tapi karena kategori kalian lupa mengetikkan keterangan kategori atau salah satu field dari sebuah tabel yang kita input, maka akan terjadi violet. Masalahnya apa, Pak?
ya masalahnya kita cek dulu dari sini. Balik lagi, makanya tadi di awal sebelum kalian bikin semua skrip, tes dulu skrip ini. Ya sudah, kalau udah Pak udah kadung diketik semua, ya sudah, ini kita blok kayak gini kan. Ctrl Shift slash atau garing. Nah, ini kita copy. Kita copy, kita taruh di atasnya. Agar apa? Agar errornya kelihatan. Send. Tuh, errornya keluar kan? Kalau skripnya ini, codingan di bagian ini masih di dalam sini, ya kan? Errornya cuman violate, kita nggak tahu errornya apa. Seperti itu. Kalau error sudah begini, kita kan tinggal cari titelnya, kita buka kan. Nah, balik lagi tadi violate, kategori doesn't have default value, berarti wajib diisi. Ya sudah, send. Sudah nggak ada error, ya kan? Kita hapus nih string insertnya. Nih, save kan, send. Tuh, gampang kan troubleshootnya kan? Tapi kalau nggak tahu caranya pusing. Makanya latihan awalnya harus kalian teliti dulu, tapi kalau nggak gitu kalian nggak dipaksa untuk teliti. Nah, selanjutnya setelah create apa lagi? Setelah store, update kan? Update, nih, update. Update ini bisa terjadi beberapa masalah juga. Sama, kita kosongkan dulu, copy, ini kita hapus, paste. Ini hanya untuk ini. Sama, kayak tadi, script yang harus dites, ingat dites dulu yang ini, update-nya. Tes dulu, kita mau ngapain. Pertama, namanya update, ini nggak semua kolom nggak harus diisi. Berarti misalkan kita mau nama kategori aja yang diedit nggak apa-apa. Nih kan, update kan. Kita mau cuma nama kategori aja yang mau diedit, nggak masalah. Tapi yang penting nggak boleh kosong. Apa yang kalian edit kalau kosong semua kayak gini kan? Lucu juga kan. Nah terus, oke, salah satu aja, langsung. Sekarang apa yang mau kita rubah? Ini yang ID-nya 25, ID kategorinya 28, mau kita rubah jadi internet marketing misalkan. Postman kita buat di sini jadi internet marketing. Send. Error, Pak. Ya error. Masalahnya apa kalau kayak gini? Balik lagi title. Ingat bener, kalau di Postman itu carinya title. Apa keterangannya yang dibacanya? Not found. Not found masalahnya apa? Hah? ID kategori ngawur semua. Hah? Enggak, not found itu route-nya. Kalau ketemu not found ini, pastiin dulu root-nya, root. Jadi root nih. Route API. Kategori. Ininya udah bener belum? Pastiin dulu. Kalau di sini apa tadi? Update. Oke, kalau misalkan ini benar, karena bisa jadi karena sama nih misalkan nih. Ini tak buat edit. Sekarang kita jalanin. Not found juga. Ini kita buat edit. Not found juga. Jadi pastiin dulu route-nya benar, baru kalau misalkan route-nya benar, cek datanya, ada enggak yang ID-nya 11? Oh, enggak ada. Oke, sekarang kita mau kita edit nomor berapa, ID-nya berapa tadi? ID kategorinya 28. Mana tadi? Update 28. Kosong. Nah, kalau kosong kayak gini,
Bisa kemungkinan dua, udah bener ngeditnya atau di Apache MySQL nggak jalan. Tapi itu juga ada. Nah, terus balik lagi ke sini. Nih, jadi kan internet marketing. Dan juga kalau deleted ad-nya ini nggak nol, kita buat misalkan kita isi, ini juga akan error di sininya. Nih, not found lagi. Kenapa? Ya karena data yang mau kita edit itu sudah dihapus. Paham? Ya kita mau ngedit apa? Datanya sudah dihapus kok. Tapi kalau ini kita rubah jadi 27, nah baru kosong. Jadi ralat tadi not found itu bisa disebabkan yang pertama dia nggak ada datanya, ya kan? Berarti tidak ada data yang ID kategorinya 14, yang ID kategorinya tadi 11. Yang kedua, data yang diedit sudah dihapus. Itu berarti script di ini sudah benar. Sorry, kok di sini sih? Mana tadi? Oh ini sudah benar. Nah sekarang tinggal nampilin datanya. Data apa yang diedit? Yang tadi nih string data. Paste di sini kan. ID itu dari mana nih sini, ya kan? Nah, terus sebenarnya ada ini lain sih, metode lain kalau kalian males where panjang-panjang, pakai aja ini find or file, tapi hanya digunakan untuk primary key ya. Kayak gini juga bisa. Nih find or file ini akan muncul datanya juga. Send. Oh ya belum ditampilin ininya. Belum dibuat ininya. Nah, muncul kan? Datanya kan? Nama kategori tapi kok akademis. Nama kategori 14. Kok nganclong? Bentar. Harusnya nggak gitu. Kita buat where dulu. Kalau udah di sini gimana? Oh ya, berarti find or file nggak bisa dia. Nggak bisa digunakan. Harusnya bisa sih, cuman mungkin ada update dari Laravel-nya mungkin. Oh iya, nggak bisa. Tak bisa. Dia find or file hanya digunakan untuk nampilin ininya. Nah terus di where ini sebenarnya gini pun nggak apa-apa kalau mau pendek. Dihilangin sama dengannya, mau pendek gitu. Tapi kalau kalian punya karakter tambahan, misalkan tidak sama dengan, mau diginiin tidak sama dengan, terus apa gitu, baru harus formatnya seperti ini. Tapi kalau where aja, where tok biasanya kayak gini pun gak masalah. Dan jangan lupa firstnya atau get balik lagi, tak ingetin bolak-balik, jangan lupa karena rata-rata kalian masalahnya di situ. Tuh. Nah setelah itu, nah bisa juga, ini nggak apa-apa deh. Bisa juga gini, kalian error di sini error, jadi balik lagi error di bagian ini disebabkan karena modelnya salah. Bisa juga nih modelnya kategoris misalkan. Ini pasti error. Tuh.
Lihatnya di mana? Balik lagi title, kolom not found, unknown, kolom ID kategoris, berarti modelnya model di bagian primary key-nya adalah salah. K-nya kecil. Baik lagi tak ingetin, ini kadang-kadang bolak-balik aja lupa kalian. Nih, title cari lagi. Unknown not found kategori ID berarti kalau ID tok gini berarti tulisan primary key-nya yang salah. Itu. Oke, terus mana tadi? Oh, ini. Nah, setelah berhasil ini bagian update-nya. Jadi kita tinggal copy aja di sini. Nah, Pak sudah tak ketik semua, kok masih violet ya Pak? Ya balik lagi udah kadung nih Pak. Sama kayak tadi. Contohnya mau tak error-nya gimana? Tak error-nya gini, tak bikin error, nama kategorisnya salah, nama formnya salah di sini postman-nya. Send violet. Ya kan? Balik lagi kayak tadi ngeceknya. Ini kita blok dulu. Ya kan? Lalu Ctrl Shift slash ini kita keluarin. Copy, paste. Nih, send. Tuh, keluar errornya. Errornya apa? Tuh, unknown kolom, nama kategoris. Nama kategoris tuh ada nggak di sini? Nggak ada kan? Adanya nama kategori. Ya berarti di sini dibenerin. Jadi kategori. Ininya kita balikin lagi. Ya kan? Ya, update yang di sini kita hapus, jangan lupa. Save, send. Terus sukses. Nggak keluar datanya. Ya ini kurang. First. Tuh. Tuh. Paham? Agak mudah. Sejam. Dikit lah. Sejam. Nah, habis update, terus destroy. Destroy kalau destroy ini kan nggak ada ininya, if try-nya kan. Ya sudah. Yang penting kalau destroy ini pastiin benar modelnya nggak bermasalah. Kalau modelnya bermasalah pasti gagal update. Nah, setelah dan pastikan setelah kalian klik delete nih, kita misalkan mau ngapus yang ngedestroy ininya 25. Send. Success delete. Walaupun success delete, pastiin dulu data di sini nih delete-nya terisi. Gitu loh, berarti data tersebut sudah dihapus. Gitu. Kalau show kategori, nah ini sukses tapi datanya nggak ada, sama berarti masalahnya adalah kurang first-nya atau get-nya atau datanya nggak ada. Kan nggak ada yang satu tadi kan, coba 29 tuh 20. Jadi pastiin benar ID-nya ini ada nggak datanya dan tidak dihapus di database. Gitu. Paham sampai sini? Nah, kuncinya sebenarnya itu aja, nggak banyak. Ya kan nggak banyak kan, cuma sejam kan videonya nih. Gitu. Paham ya? Insya Allah. Jadi besok lagi kalau ada masalah, karena kalian akan bolak-balik lagi ke web service nanti, walaupun kalian nanti sudah masuk ke front end. Itu nanti kalian harus ada perbaikan di web service. Contohnya nanti kalian harus nambahin fungsi untuk nambah gambar, ngupload gambar. Itu kita belum buat itu fungsinya. Itu fungsinya nanti di web service dan di bagian front end-nya. Gitu.
Jadi masih panjang belajarnya. Tapi kalian akan terus berputar-putar di seputaran web service, front end, web service, front end. Jadi kalau ada kekurangan di ada yang dibutuhkan front end nih belum dibuat di web service, ya web service-nya kita edit lagi. Itu. Sudah cukup